Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firadiananta Safitri, nomor absen 6 dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1. Dalam video ini, saya buat untuk memenuhi tugas biologi dari guru saya, yaitu Pak Joko. Dan dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Joko. Lebih wajib. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan tahap-tahap menstruasi dan peranan hormon dalam tahap menstruasi. Tahap menstruasi yang saya ketahui adalah ada 3. Yang pertama adalah ovulasi. Pada tahap ini terjadi penebalan dinding rahim yang selanjutnya akan luruh saat darah mens keluar. Tahap yang kedua adalah pramenstruasi. Pramenstruasi terjadi penebalan pada follicle dinding rahim dan akan menghasilkan hormon progesteron. Dan tahap yang ketiga adalah menstruasi. Tahap ini terjadi antara 3-7 hari pada wanita dan darah yang dikeluarkan sekitar 30-40 ml. Dan hormon yang berperan dalam tahap menstruasi yang pertama adalah hormon FSH. Hormon ini berfungsi mematangkan sel telur yang akan siap keluar saat mens. Hormon selanjutnya adalah luteinizing hormon. Hormon ini berfungsi merangsang ovarium agar siap untuk melepaskan sel telur. Selanjutnya adalah hormon testosteron. Hormon ini berfungsi mempertahankan kehamilan atau memperkuat janin. Intinya untuk pada saat kehamilan agar tidak terjadi keguguran, hormon ini berperan. Yang hormon selanjutnya adalah hormon progesteron. Hormon progesteron ini berfungsi atau berperan penting dalam proses penebalan dinding rahim sebelum menstruasi. Soal selanjutnya, jelaskan gangguan pada sistem reproduksi. Gangguan pada sistem reproduksi kali ini yang pertama saya akan menjelaskan gangguan pada sistem reproduksi wanita. Gangguan sistem reproduksi pada wanita yang pertama adalah endometriosis. Ini terjadi karena adanya jaringan yang membentuk lapisan seharusnya bertempat dalam dinding rahim, namun kelainan ini jaringan tersebut tumbuh di bagian tubuh yang lainnya. Gangguan sistem reproduksi pada wanita yang kedua adalah radang pinggul. Radang pinggul ini terjadi ketika ada bakteri yang membuat infeksi lalu merambat dalam pinggul melalui vagina atau leher rahim. Dan yang terakhir adalah kanker rahim. Salah, bukan kanker, tapi tumor rahim. Sering disebut miom atau fibroid rahim. Terjadi tumor yang tumbuh di dalam rahim, tapi tumor ini tumor jinak ya. Lalu gangguan pada sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama adalah epididymitis. Epididymitis ini terjadi peradangan pada organ reproduksi pria, yaitu epididymis. Yang kedua adalah prostatis. Penyakit ini sering juga disebut kanker prostat. Pada penyakit ini prostat mengalami pembesaran. Dan yang terakhir adalah hipospadia. Sering juga disebut penyakit penis bengkok. Karena sering disebut penyakit penis bengkok, tentunya penyakit ini terjadi pada penis. Pertanyaan nomor 7. Jelaskan jenis-jenis kekebalan dalam tubuh dan cara mendapatkannya. Dalam tubuh kita terdapat kekebalan seperti kekebalan aktif. Kekebalan aktif yang ada di tubuh kita ini terjadi karena perkembangan
Perkembangan paparan organisme penyakit yang memicu kekebalan tubuh dan akan membentuk antibodi untuk melindungi tubuh kita dari penyakit yang menyerang. Dan cara mendapatkan kekebalan tubuh dengan hidup sehat tentunya, seperti 1. Mengkonsumsi makanan yang seimbang, berolahraga dengan teratur, istirahat dengan cukup, dan berjemur ketika pagi hari. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Yang pertama adalah lupus. Lupus adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh atau sering juga disebut penyakit autoimun, di mana penyakit ini menyerang sel-sel dan jaringannya sendiri. Yang kedua adalah psoriasis. Psoriasis ini merupakan penyakit jangka panjang atau sering juga disebut penyakit kronis. Yang ketiga adalah rheumatoid arthritis. Adalah penyakit yang menyerang sendi dan bahkan apabila fatal, penyakit ini dapat menyerang seperti di mata, kulit, bahkan di organ dalam yaitu jantung. Terima kasih, itu tadi penjelasan dari saya untuk memenuhi tugas biologi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya, baik kesalahan yang saya sengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Pertanyaan yang pertama, bagian organ reproduksi pria dan fungsi singkatnya. Bagian organ reproduksi pria dan fungsi singkatnya adalah penis. Penis berfungsi sebagai tempat keluarnya kencing atau saluran kencing dan tempat keluarnya sperma. Lalu skrotum. Skrotum berfungsi menjaga suhu testis saat memproduksi sperma. Yang ketiga adalah testis. Testis berfungsi memproduksi sperma serta memproduksi hormon testosteron. Yang keempat adalah epididymis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Lalu vesikula seminalis. Vesikula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat seperti basa dan fruktosa. Selanjutnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berfungsi menghasilkan zat yang bersifat basa. Salah. Kelenjar prostat ini berfungsi menghasilkan zat yang bersifat asam, bukan basa ya. Organ selanjutnya adalah kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini berfungsi sebagai pelindung sperma. Lalu vas deferens. Vas deferens ini berfungsi menghantarkan sperma yang matang ke uretra. Dan organ yang terakhir adalah uretra. Uretra ini berfungsi menghantarkan sperma ataupun kencing dari dalam tubuh keluar tubuh untuk dikeluarkan. Pertanyaan yang kedua, bagian organ reproduksi wanita dan fungsi singkatnya. Organ yang pertama adalah vagina. Vagina ini berfungsi sebagai jalan keluarnya bayi saat melahirkan dan jalan keluarnya darah saat menstruasi. Lalu rahim. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Bagian selanjutnya adalah ovarium. Berfungsi sebagai penghasil sel telur serta menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Yang terakhir adalah tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran untuk sel telur atau ovum yang bergerak ke ovarium dan menuju ke rahim. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan tahap spermatogenesis. Tahap spermatogenesis yang pertama adalah spermatogonium. Spermatogonium ini menghasilkan sperma yang belum matang dan diproduksi oleh testis.
Yang kedua adalah spermatosit primer. Spermatosit primer ini adalah hasil dari mitosis dari tahap sebelumnya, tahap pertama yaitu spermatogonium. Tahap yang ketiga adalah spermatosit primer. Dan tahap selanjutnya adalah spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini menghasilkan tahap meiosis pertama dari tahap sebelumnya yaitu spermatosit primer. Dan tahap selanjutnya lagi adalah spermatid. Spermatid ini merupakan tahap meiosis kedua dari tahap spermatosit primer. Dan tahap yang terakhir adalah spermatozoa. Dalam tahap spermatozoa ini merupakan tahap yang terakhir. Pada tahap ini sperma yang telah matang siap dikeluarkan. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan tahap-tahap oogenesis. Tahap yang pertama yaitu oogonium. Tahap oogonium ini dihasilkan oleh ovarium. Tahap yang kedua adalah oosit primer. Oosit primer merupakan tahap meiosis pertama dari oogonium. Yang ketiga adalah oosit sekunder. Oosit sekunder ini merupakan tahap meiosis pertama dari tahap sebelumnya yaitu oosit primer. Tahap yang kedua adalah ootit. Ootit ini merupakan tahap meiosis kedua dari oosit sekunder. Dan tahap yang terakhir adalah ovum, merupakan perubahan bentuk dari tahap sebelumnya yaitu oosit.